Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra dan putri Indonesia. Salam satu Indonesia. Hari ini saya mau jalan-jalan ke mana? Rel kereta. Objek wisata yang tidak lazim, yaitu rel kereta api. Masih aktif? Masih dong, masih aktif. Nah, ini di daerah Kawunganten. Kawunganten desanya Desa Kubang Kangkung. Bener gak sih desanya Kubang Kangkung? Karena dulu menurut sejarah, menurut cerita di sini adalah kubangan, tempat kubangan yang isinya banyak kangkung, makanya disebut Kubang Kangkung. Melihat jalannya, jalan setapak, ciri khas jalan-jalan di pedesaan. Nah, jalannya itu aspalnya, cor-corannya cuma dua, di sebelah kanan dan di kiri, untuk menghemat biaya. Ini nih paving, berarti halaman rumah orang, kemudian nanjak lagi. Nah, itu tanjakannya lumayan nih, 17 derajat kalau nggak salah miringnya. Saya ditemani seorang asisten yang gemuk tak, kurus tak, sedang-sedang saja, tinggi tak juga, bantet. Istri saya ini, nah, istri saya sangat syar'i sekali, kemana-mana selalu menutup auratnya. Nah, ini melalui halaman warga. Di sini masih banyak pohonnya, tidak seperti di perkotaan. Ini apa? Mirip tengah hutan, tapi ini nggak hutan-hutan banget sih, karena pohonnya juga bukan pohon-pohon yang kayu-kayu gitu, pohon jati, pohon pinus bukan, tapi pohonnya ada pohon kelapa, ada pohon pisang di sana. Ini pohon kelapa ini, kalau kelapanya jatuh ini bisa berbahaya ini. Tapi itulah kearifan lokal. Pohon kelapa tumbuh di atas. Nah, ini para pemudik biasanya yang mudik itu orang-orang Cilacap yang bekerja di daerah Jakarta, sehingga rata-rata platnya itu plat B. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Tasik, Surabaya, di plat-plat luar kota di sini. Ini kebun nanas, ini nanasnya sudah mulai tumbuh. Nah, itu nanas muda sepanjang ini kebun nanas semua. Di sini sistem pertaniannya di tumpang sari. Selain nanas juga ada cabai. Di sela-selanya itu ada cabai. Oh, ada pohon kelapa kecil di sini. Pohon kelapa subur sekali karena memang tanahnya mendukung. Nah, kita akan melewati jembatan. Wah, kotor sekali ini, habit manusia plus 62 ini, kebiasaan buruknya kayak gini, kotor sekali. Buang sampahnya di sungai. Harusnya kalau sungai ini bersih bisa jadi objek wisata ya. Nah, ini masih serem sekali. Wah, serem. Isinya pepohonan, hutan pinus. Nah, di sana juga ada sumur. Nah, itu bapaknya lagi langsung, karena memang air di sini sangat sulit sekali. Nah, karena jalan setapak, jadi kalau ada motor atau kalau
simpangan dengan kendaraan sepeda maupun motor, kita harus mengalah dulu, minggir. Dan uniknya di sini, bukan unik ya, tradisi yang masih terjaga adalah walaupun kita tidak kenal dengan orang yang lewat sini, tapi kalau ketemu dengan orang yang lewat sini kita selalu menyapa. Dan mereka juga akan menyapa duluan ataukah saya yang menyapa duluan, sehingga terjalin keakraban, serasa di rumah sendiri atau di kampung sendiri. Nah, ini ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Nah, ini pertigaannya, tanjakannya tajam sekali. Kita ke kanan. Nah, jalannya masih jalan setapak, ini sekitar 1 meteran cercoran. Kenapa jalanan di sini corcorannya selalu retak-retak seperti ini? Ya karena di sini tanahnya tanah labil, tanah bergerak, tanah yang kalau dicor gitu, kemudian beberapa bulan kemudian tanahnya gerak sendiri sehingga terjadi retakan-retakan. Budin. Ini kebun singkong. Orang sini bilangnya budin. Orang Cilacap, khususnya Banyumas, Kabupaten Banyumas Kabupaten bukan sih? Kota Madya. Karsidenan Banyumas menyebutnya budin, tulisannya budin. Nah, ini lengkuas dan memang masih, ini pohon pisang, kebun pisang, dan masih sangat asri sekali di sini, dingin. Ini sudah jam 8 lebih tapi suasananya masih dingin sekali karena musim di sini musim kemarau. Jadi siangnya itu paginya itu dingin sekali, sedangkan siangnya nanti gerah panas sekali begitu. Nah, di sini air juga sulit nih. Saya bercerita tentang air di sini tuh kalau musim-musim yang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu sangat sulit sekali, sehingga kekeringan. Jadi setiap rumah itu selalu royoan, bukan royoan ya, apa namanya, menghemat lebih tepatnya. Jadi mandi sehari sekali, terus air habis mandinya itu ditampung lagi di ember. Jadi kita mandinya di atas ember. Kalau habis guyur-guyur gitu, airnya kan tertampung di ember. Nah, nanti digunakan untuk mencuci piring. Ternyata tidak ya. Ya, paling digunakan untuk menyiram WC, atau kalau kita gitu kan, daripada buang air bersih, mending air yang sisa tadi kita mandi digunakan untuk membasuh kotoran supaya kotorannya itu masuk ke kloset atau ke septic tank. Begitu ceritanya. Jadi sangat irit sekali. Bahkan saat saya di rumah ini banyak sekali kotoran kambing ini. Bahkan saat saya di rumah itu terbiasa dengan mandi dengan apa namanya, gebyur gitu, mandi dengan puas lah, apa sih istilahnya, mandi dengan leluasa, tidak mikir air. Di sini itu jadi kaget gitu, kayak shock kultur. Tahu shock kultur? Kebiasaan yang harus diterapkan tapi kita nggak ingin gitu loh, keterpaksaan. Terpaksa, karena dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, begitulah. Jadi kalau saya pertama kali datang ke sini, mandi dengan leluasa, gebyur itu, dari luar itu ada mertua yang kayak, aduh airnya gimana ya ini, aduh airnya nanti habis enggak ya gitu, kayak khawatir gitu. Nah, setelah saya keluar dari kamar mandi, ternyata dikasih penjelasan kalau air di sini itu sangat susah, jadi mandinya jangan boros-boros ya. Akhirnya pakai tisu basah. Mandinya pakai tisu basah. Jadi entah bersih entah tidak, tapi nanti kalau sudah pulang ke rumah akan mandi dengan leluasa lagi. Di sini ya gitulah, gatal-gatal. Wih, mantap.
Ini tanjakan lagi karena di sini ada capeknya. Aku biasa aja. Aduh, Aku biasa aja, nggak ngos-ngosan. tanjakannya seram sekali menuju ke mana? Nah, ini kotoran kambing nih, jebakan tikus. Jebakan Batman-nya banyak sekali. Nah, kotoran kambing. Di sini masih banyak orang yang pelihara kambing. Kotoran ayam. Lurus? Terus Ini jangan berbatu. Ini hanya bisa. Ini hanya bisa dilewati oleh motor cross ini mungkin. Nah, jalannya kayak gini nih. Oh iya, kenapa di sini air sangat susah ya? Karena memang di sini daerah batu kapur ya, berarti daerah yang kalau dibor sumurnya itu yang keluar air yang warnanya kuning itu loh. Air apa sih namanya? Wah, mantap. Ini kita sudah mulai sampai di rel kereta api. jalannya curam. Wah, curam sekali. Aduh, tolong. Aduh. Jadi kalau di sini itu air, kalau bikin sumur, airnya itu kalau dibor warnanya kuning. Kalau dibor makin dalam yang keluar kalau nggak lumpur ya gas beracun. Jadi susah. Kemudian sudah mengajukan pakai air pump ya. Sudah mengajukan air pump, tapi menurut keterangan warga sekitar pipa-pipa air pump tidak bisa lewat ke sini. Jadi tidak ada. Aduh. Terus? Ya udah sampai sini aja. Nah, di sini masih utuh semua. Kok di sini terus ya? Ini loh, kalau di daerah kalau di orang Jawa atau daerah Jawa ya biasanya pada hilang. Diambil, di sini masih utuh. Ini semuanya masih utuh. Lihat ganjilan ini. Ini kalau di tempat rumah saya pasti sudah hilang, digeraji orang, dikilokan, dijual. Ini apa sih? Penasaran. Apa sih? Ini gerbong harusnya kalau dirawat malah bisa digunakan untuk rumah ini bagi orang-orang yang tidak punya rumah, tapi kan tidak terawat sehingga jadi begini deh, bolong-bolong. Oh, ada berlubang semua. Biasanya kalau dirawat bagus ini. Pintunya tapi sudah bisa dipakai saking tuanya, sehingga ini digolak bagus sih,
dijadikan golok kuat ini harusnya. Di grinder terus jadikan golok. Mantep. Tapi karena bukan milik kita, jadi kita biarkan saja terbengkalai. Terus setelah sampai sini, lu mau ngapain? Menghirup udara segar. Menghirup udara segar. Sepi guys, di sini guys. Itu apa ya itu ya? Bangunan di tengah. Lebaran hari kedua betul. Itu apa ya bangunan di tengah itu ya? Nah itu loh. Nah Ayo para. ke sana melewati gunung. Itu bangunan apa ya? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya guys, itu bangunan apa? But I don't know.